Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hebat, ikan hiu makan selasih. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara diskusi hari ini, mari kita berdoa dulu nggih. Kita berdoa biar acara kita berjalan lancar dan mendapatkan manfaat. Amin. Berdoa dimulai. Cukup, terima kasih. Hari ini saya mengundang Bapak Ibu, saya akan mengadakan diseminasi nggih. Apa yang sudah saya pelajari di modul 1.4 di kegiatan pendidikan guru penggerak. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA 1 Maos. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan selama kurang lebih 1 jam ini saya meminta waktu Bapak Ibu di sela-sela kesibukan untuk berdiskusi tentang disiplin positif. Ya, ini adalah foto saya. Ini saya ada segitiga, ini ada maknanya ya Bapak Ibu. Saya berpose bergaya. Ini segitiga maksudnya. Ada maknanya. Ada tuh bukan ini. Keamanan. Oh. Segitiga pengaman ya. Bukan segitiga penjaga ya. Aku tahu lagi pakai pengamanan loh ini. Bukan ini. Apa itu? Hijau. Sebelum dimulai diskusi, segitiga nanti tahu ya segitiga itu apa sih? Nah, itu. Waalaikumsalam. Ya. Sebelum kita mulai acara diskusi, Bapak Ibu, mari kita Ayo banget ya. sebentar, Mbak Nelly, mana sini slideshow-nya? Nah, ini dulu ya. Bapak Ibu, silahkan kita ice breaking dulu ya, biar agak fokus karena masih pagi ini. Ice breakingnya dan serius. Saya juga matematika. Silahkan. Kira-kira yang bawah nilainya berapa nggih? Bentar. 10, 5 sama 3. 10. 18. Oh, ada kali 3. 15 kali 3 45. Pak Hanif menjawab 45. 18. Mbak Yani 19. Aku 18. Bu Vina 18. Putrias berapa? Kan 45 sepatunya sih. Bu Yuli 45. Sepatu sih jito 5. 5 dikali 3. Kan 5 wonge. Wonge 10. 30. Putrias 30. Sepatunya 5. Wonge 10. Oh, sepatunya 10. Oh iya, 5 10 wongnya kan. Pokoknya 5. 45. 45. Coba dijelaskan 45 dari mana Pak Hanif? Sepatunya. Bu Nelly 12. Pak Sidik 25. Kan 10 ditambah 10 tambah 5 15. 30. Gurunya 30. Berapa? Sepatu 5. Kita bahas bareng ya, bahas bareng. Ada yang 30, ada yang 45, ada yang 15. Mbak Nelly, 15 itu dari mana coba?
60. Kenapa 15? 60. Coba dengarkan Mbak Nelly dulu. Itu sepatunya kan Sepatunya iya satu sepatu itu 5. satu sepatu 5. Terus? Orangnya itu juga sama. Orang juga 5. Terus peluitnya? Peluitnya 2. Tidak sana gitu. 20 sini. Itu tadi betul jawaban Bu Nelly. Kan sepatunya itu kan apa? Sepatu. Ya bukan sepasang. Iya. Itu kalau kita 30. Nah, Betul. karena dia dianggap sepasang itu 2 kan kita ke 10. 10. Satunya itu 5. Iya. Terus? Untuk orang itu kan sepatu sepasang. Iya. 10. 10. Ya. Nah, 10 biar ada 20 kan berarti harus sama 5. Iya, betul. Iya. Terus untuk peluit tadi kan orangnya 5 ya. Iya. Nah, terus peluitnya itu kan ada 2. 2. 2 pasang. 4. 5 ditambah berapa biar 13 kan berarti 8. Betul. Berarti satu peluit berapa? Peluitnya itu ada 4. 2. Karena anggapannya diganti sama 4. Iya. Iya. Jadi Terus yang bagian bawah itu kan ada perkalian. Nah, Betul. karena matematika biasanya kan perkalian dulu ya, Bu. iya betul, murid saya ini pintar. Dikalikan satu peluit kan 5 dikali 2 10. Ditambah dengan satu sepatu. Ya. 5 Tuh. 15. Beri tepuk tangan buat Nelly. Luar biasa Mbak Nelly, menerapkan matematika, jeli melihat gambar, betul kan? Tuh. Pokoknya kalau orang tanya. Kita lanjutkan kita ke materi disiplin positif. Nggak keluar ya? Nah, ini. Pertanyaan pemantik dulu. Setuju atau tidak setuju ini Bapak Ibu? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju mboten? Setuju nggak? Setuju. Setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju nggak? Ragu-ragu apa? Setuju? Kenapa dengan membersihkan? Agak ragu-ragu? Apa setuju? Setuju. Ya. Setuju, bahkan setuju. Soalnya kita nggak tahu. Ya, setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ya, nanti pertanyaan ini setelah selesai akhir kita ini lagi ya, Bapak Ibu ulas lagi apakah setujunya kita itu nanti berubah atau tidak. Hari ini kita belajar topik diskusi kita adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini dulu Bapak Ibu. Perubahan paradigma dulu nggih. Ini tentang ini sebenarnya kegiatan. Misal nih, Bapak Ibu menulis di secari kertas kecil benda atau sesuatu yang sangat berharga, kemudian kertas digulung digenggam erat. Digenggam erat nggih. Terus ada teman
Bapak Ibu ini yang merayu agar membuka genggaman tangan Bapak Ibu. Sudah dirayu, tidak bisa dibuka misalkan, kemudian sampai diancam, kira-kira Bapak Ibu akan buka apa tidak? Kertas itu? Tidak. Tidak, karena kenapa? Rahasia. Privasi. Ya. Jadi siapa yang mengendalikan perilaku Bapak Ibu kalau tidak mau membuka? Iya, betul sekali. Jadi kita yang mengendalikan apa yang kita lakukan, ya kan? Kita sendiri yang mengendalikan, betul. Nah, ini Bapak Ibu ada perubahan paradigma untuk teori kontrol atau teori pilihan. Tapi ini ilusi-ilusinya ya. Jadi yang namanya ilusi berarti sesuatu yang mungkin kita anggap itu benar, tetapi tidak benar. Itu ilusi ya, ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Apakah kita bisa mengontrol murid? Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Karena tadi yang mengontrol perilaku kita adalah diri sendiri. Ya betul. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Ilusi nggih, penguatan positif. Berarti yang menguatkan adalah yang dari luar ini. Usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi ini adalah penguatan yang dari luar. Jadi murid kalau tidak dikuatkan tidak akan melakukan sesuatu kebiasaan itu. Jadi memang murid harus dari murid sendiri. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu ilusi. Sebenarnya ini menuju identitas gagal untuk murid ya. Murid merasa bersalah, kemudian dapat kritikan. Tidak seharusnya kita mengontrol murid atau memaksa murid merasa gagal dengan identitasnya. Kemudian ilusi yang berikutnya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita suka begitu ya dengan adiknya, dengan muridnya gitu. Memaksa agar seseorang yang berada lebih kecil atau lebih muda dari kita itu untuk melakukan sesuatu. Suka memerintah ya kan? Itu memiliki hak. Sebenarnya kita sebagai orang dewasa tidak mempunyai hak untuk memaksa seseorang meskipun dia lebih muda. Ini ilusi nggih. Kemudian ini apa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Kalau stimulus respon misalnya kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini bedanya. Jadi antara stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol atau pilihan itu semua perilaku mempunyai tujuan. Semua perilaku, baik itu perilaku baik maupun perilaku tidak baik, pasti ada tujuannya. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori pilihan, hanya saya yang bisa mengontrol diri sendiri. Waalaikumsalam. Sini Mbak. Sini deh.
Sesudahnya bening. Boleh ke sana. Lanjut ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi bukan memaksa, ya, tapi berkolaborasi kemudian memunculkan solusinya. Kemudian model berpikir menang kalah. Jadi ibaratkan kayak yang melakukan kesalahan misalkan sebagai yang kalah. Ini di sini di teori kontrol berpikirnya menang. Jadi tidak ada yang merasa kalah. Ya. Ini lanjut saja. Nah, sekarang kita bahas apa itu makna disiplin. Menurut Bapak Ibu, kalau dengar kata disiplin itu apa yang dirasakan? Tepat waktu. On time. Apalagi disiplin, terpaksa, menakutkan, tidak santai, kaku. Padahal disiplin itu kan berasal dari bahasa Latin ya, disiplina, yang artinya belajar, Bapak Ibu. Belajar. Jadi disiplin itu sebenarnya belajar untuk mengontrol diri, untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Jadi disiplin itu bukan karena orang lain memaksa kita, tapi setiap orang ini belajar disiplin dari diri sendiri, yang muncul dari diri sendiri. Jadi kita itu bukan takut dengan hukuman yang akan diterima, tapi kita disiplin itu karena menghargai diri sendiri. Itu disiplin. Konsep tentang teori nilai-nilai kebajikan universal. Kalau di kurikulum Merdeka, kebajikan universal itu kan kita menuju murid yang memiliki profil pelajar Pancasila ya. Ada berapa dimensi nggih? 6. Ada 6, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan di profil pelajar Pancasila yang sedang kita tingkatkan untuk karakter siswanya di kurikulum Merdeka. Dan ada nilai-nilai kebajikan yang lain sebenarnya, misalnya seperti kesehatan, itu juga merupakan nilai-nilai kebajikan, keselamatan. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi, nilai-nilai kebajikan. Lanjut, pemahaman konsep teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Pernah dengar kata-kata seperti ini, nggih? Motivasi perilaku manusia itu ada motivasi dari luar dan juga motivasi dari dalam. Kalau motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman biasanya, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Berarti itu motivasi dari luar. Kalau dari diri sendiri, dari internal, itu seperti untuk menghargai diri sendiri. Jadi kalau muncul dari internal, disiplinnya itu nanti saya itu akan menjadi seperti apa sih? Misalkan siswa kita mengumpulkan tugas tepat waktu karena dia menghargai dirinya sendiri. Oh, saya akan mengumpulkan tepat waktu tanpa ada minta apa atau mendapatkan penghargaan imbalan. Oh, kalau mengumpulkan tepat waktu akan mendapatkan hadiah atau apa. Nah, itu bukan, tapi memang karena menghargai diri sendiri. Ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga
cakap buat memerintah diri sendiri. Nah ini, jadi segala sesuatunya kayaknya berasal dari diri ya, yang muncul dari diri tanpa ada pengaruh dari luar orang lain. Ya betul. Ini Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan. Ini saat saya mendengar ini atau belajar ini ada kata-kata dihukum oleh penghargaan. Saya tertarik sekali karena selama ini paradigma kita bahwa penghargaan itu adalah meningkatkan motivasi. Nggih mboten? Itu kalau ternyata setelah saya belajar ini, memberi penghargaan itu sama dengan menghukum Bapak Ibu. Memberi penghargaan misalkan saat di PAUD itu juga nggih, banyak guru-guru yang suka memberi penghargaan. Misalkan iya, memberi stiker bintang. Kalau menurut mau makan siang dengan tenang misalkan, atau mau tidur siang, anaknya mau tidur siang, nanti setelah bangun akan diberi bintang. Yang tidak mau tidur tidak diberi. Nah, itu ternyata memberi penghargaan seperti itu sama artinya dengan menghukum. Jadi kalau memberi penghargaan itu pengaruhnya hanya jangka pendek. Jadi ini penghargaan termasuk menghukum juga, kurang efektif, bisa merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri. Ya betul. Jadi bukan penghargaan, tapi yang kita tingkatkan, perlu kita tingkatkan atau kita lakukan itu bentuk program kebajikan. Jadi kita tidak memberi penghargaan, tapi memberi apresiasi Bapak Ibu. Jadi apresiasi di sini seperti misalkan memuji apa ya, seperti memuji tapi harus konsisten. Harus konsisten. Apa yang sudah dilakukan, biasanya ini lebih ke prosesnya, misalkan ada anak yang pandai bermain musik, kita beri apresiasi. Wah, kamu ternyata pandai main gitar misalkan. Wah, kamu pandai ya main gitar. Besoknya jangan terus, kok kamu nggak pinter sih main gitar? Bukan begitu. Jadi harus konsisten. Misalkan dia aktif atau istilahnya kreatif, kita beri penghargaan juga. Wah, terima kasih kamu sudah aktif di diskusi kelas dan sebagainya. Itu pun berlaku untuk semua anak, kita beri apresiasi. Ya, ini yang program kebajikan ini yang perlu kita tingkatkan, bukan memberi penghargaan. Contoh ini contoh ya. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi kita selalu beri apresiasi kepada semua siswa yang sudah melakukan kebajikan. Kita menghargai mereka ya. Jadi tidak pilih kasih, semua berhak mendapatkan apresiasi. Kita lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu, ada hukuman dan konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, yang pertama itu hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
Oh, itu harusnya tidak mengenakan ya. Ya, kurang kata tidak. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya. Kita cek Bapak Ibu jawabannya. Betul ya? Oh, Bapak Ibu luar biasa. Iya betul, konsekuensi. Jadi kira-kira bedanya apa ini? Hukuman dan konsekuensi bedanya apa? Kalau hukuman itu tiba-tiba Hukuman tiba-tiba menyakitkan. menyakitkan. Hukuman kadang tidak ada hubungannya dengan apa hal yang disalahkan. Ya betul, tidak ada hubungannya. Memaksa. Tidak memaksa. Ya, ya betul. Kalau konsekuensi? Konsekuensi itu sudah ada peraturan apa? Sudah ada Ya, bentuk tanggung jawab dari yang sudah dilakukan. Bentuk tanggung jawab karena apa yang dia lakukan. Bentuk tanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Tetapi biasanya konsekuensi muncul dari orang lain ya. Oh, kamu harus ini, kamu harus mengganti, kamu harus kayak gitu. Itu adalah hukuman dan konsekuensi. Ini Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi, stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ya. Dan seterusnya. Ini adalah perbedaan konsekuensi dan hukuman. Kita lanjut nggih? Nggih. Ini Bapak Ibu, apa itu restitusi? Pernah dengar kata restitusi nggih? Pernah? Restitusi? Oh, baru. Restitusi itu suatu proses ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi. Jadi proses. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lebih kuat. Restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ya, jadi restitusi itu membantu murid berpikir orang seperti apa yang ingin dicapai. Jadi restitusi itu proses dan membantu anak menemukan sendiri solusi. Ini Bapak Ibu, kalau restitusi itu identitas sukses. Jadi menyebabkan siswa memiliki identitas untuk sukses. Tapi kalau hukuman menyebabkan siswa memperoleh identitas yang gagal. Nah, di sini. Jadi kalau restitusi itu merupakan pilihan misalnya, kalau hukuman itu sesuatu yang harus terjadi dan menyakitkan. Iya. Jadi perbedaannya itu. Kalau konsekuensi itu dengan restitusi memang disiplin dan identitas sukses. Cuma kalau konsekuensi itu masih ada netral, ada orang lain yang oh ya kamu harus mengganti ini dan sebagainya. Terus prosesnya tidak bertahap dari anak, tapi biasanya langsung ke konsekuensinya Pak. Oh kamu melakukan ini berarti konsekuensinya adalah nih gitu. Jadi kalau restitusi itu ada prosesnya dari diri anak. Oh apa sih yang harus dia lakukan dan seterusnya. Itu perbedaan konsekuensi dan restitusi. Ini 9 ciri-ciri restitusi.
Jadi restitusi itu bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kalau menebus kesalahan itu semacam konsekuensi ya, kayak konsekuensi, oh ya saya bersalah berarti saya harus mengganti, misalnya kalau merusak berarti harus mengganti dan seterusnya. Tapi kalau ini belajar dari kesalahan, bisa memperbaiki hubungan, tawaran, ini tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah ini jadi kebutuhan dasar, ini proses, nanti proses restitusi mencari kebutuhan dasar. Nanti kita bahas ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Restitusi fokusnya pada solusi, ya betul. Kita lanjut. Keyakinan kelas, pernah dengar nggih? Bahkan pernah melakukan ya, Bu Vina pernah melakukan menentukan keyakinan kelas. Nah ini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas itu anak diajak untuk berdiskusi, berembuk apa yang jadi keyakinan dari mereka atau kesepakatan dari kita. Jadi nggak hanya berlaku satu arah, tidak hanya memaksa di siswa saja, tapi juga berlaku untuk siswa dan guru. Terus siswa juga diajak berdiskusi konsekuensinya apa kalau itu tidak disepakati, tidak dilaksanakan seperti itu. Kalau peraturan? Kalau peraturan dari satu pihak saja. Satu pihak menentukan peraturan ini. Dan bersifat mengikat. Iya, memaksa. Iya. Jadi kalau peraturan biasanya kan kita misalnya nih naik motor, peraturannya adalah memakai helm. Nah, itu adalah peraturan. Jadi kalau kita memakai helm itu berarti menuruti peraturan. Takut nggak dengan peraturan? Oh, takutnya ada polisi, berarti kita pakai helm. Nah, kalau keyakinan itu sebenarnya bukan memakai helm karena takut itu suatu peraturan nanti ditilang oleh polisi. Tapi apa di sini? Pakai helm untuk keamanan, untuk keselamatan. Nah, ini keyakinannya itu sebenarnya itu keselamatannya. Jadi kita mematuhi memakai helm itu bukan karena peraturan, tapi keyakinan kita, oh iya, saya butuh keselamatan, ya nggak? Jadi kita pakai helm pada saat berkendara motor misalkan. Nah itu sebenarnya mengapa tidak peraturan saja ya, tapi yang muncul dari diri sendiri. Oh, keyakinan kita adalah misalkan saya tidak nyaman nih kalau kelasnya berisik, misalkan kotor, ya kan? Nah, jadi keyakinannya adalah bukan terus peraturan harus membuang sampah di tempat sampah, bukan, tapi saya butuh kebersihan untuk kenyamanan saya tinggal di situ. Nah, misalkan itu. Jadi butuhnya adalah keyakinan, bukan hanya peraturan. Betul. Nah, ini dari peraturan kelas kita bisa buat menjadi keyakinan kelas. Jadi peraturan kelasnya apa, keyakinannya kita buat juga. Misalkan peraturan itu tadi membuang sampah pada tempatnya. Biasanya kan dari kalimat negatif diubah menjadi kalimat positif. Tidak membuang sampah sembarangan, misal. Kita ubah menjadi membuang sampah pada tempatnya. Nah, untuk menjadi keyakinan kelas itu bukan membuang sampah pada tempatnya. Keyakinan kelasnya apa kira-kira, Bapak Ibu? Apa nggih, Pak Anif? Kebersihan kelas, menjaga kebersihan kelas. Jadi kebersihan sebagian dari iman. Sama aja mendorong. Iya, jadi iya. Jadi misalnya betul dari peraturan kelas bisa kita ajak murid kita untuk menentukan keyakinan kelas. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Oh, kita ubah ke positif dulu. Membuang sampah pada tempatnya. Sekarang lebih ke
kalimat positif ya. Iya. Ya ini nanti yang pembina OSIS kemarin saya lihat peraturan kelas yang dipaparkan Bu Yuli itu tidak berambut panjang. Nah itu bisa dirubah sebenarnya menjadi kalimat positif. Gimana? Berambut pendek dengan model kemarin model 321 begitu. Iya, jadi ya itu ya masukan untuk Langsung diserahkan kepada guru penggerak ini. betul itu dari peraturan kelas. Iya. Silakan masuk Bu Eka, silakan duduk, silakan bergabung. Terima kasih. Dari langsung ya lanjut ya dari peraturan kemudian menjadi keyakinan kelas nanti akan muncul lingkungan yang positif. Nah ini dalam satu sekolah itu dari lingkup kecil dulu ya diri kelas menjadi budaya positif di sekolah betul. Ini Bapak Ibu, coba kita buat keyakinan kelas dari peraturan yang ada. Misalkan peraturannya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinannya nopo nggih? Keyakinan kelas yang disusun. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan misalkan. Kita ubah menjadi keyakinan kelas apa? Iya, kalimatnya betul. Apa? Rapikan kembali. Rapi itu indah begitu? Apa kira-kira? Kalau kita mengembalikan kira-kira bentuk apa itu dari diri kita? Tanggung jawab. Betul Mbak Nelly, pinter, cerdas. Tanggung jawab. Selamat, semangat, betul. Terus dilarang mengganggu orang lain. Ini keyakinan kelasnya apa? Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati. Saling menghormati. Betul. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Datang tepat waktu. Datang tempat waktu. Disiplin. Ya, dilarang melakukan kekerasan. Yang baik-baik. Menyayangi, toleransi, menghormati gitu ya. Dilarang menggunakan narkoba. Apa coba? Karena itu kan berbahaya untuk kesehatan. Jadi termasuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Antri. Budaya antri. Budaya antri. Menghargai ya. Iya. Gunakan masker. Kesehatan. Ya, butuh untuk kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ketenangan. Jalan hati-hati. Jaga ketenangan, jaga ketertiban. Coba kita cek ya. Cek jawabannya. Tanggung jawab. Oh, bentuk keyakinannya ya. Oh. Ya. Oh, jadi tahu kan keyakinannya. Gitu. Oh, alah, jangan berlari di kelas atau koridor. Iya kan takut jatuh. Nah, itu kan keselamatan, keamanan. Betul. Bukan kata-katanya diubah ya. Iya, salah. Itu kan dari peraturan kita ubah menjadi keyakinan. Biasanya lebih luas kan kalau keyakinan itu lebih luas dan untuk kebutuhan kita sebenarnya dari diri kita. Misalkan kesehatan itu dilarang menggunakan narkoba. Seperti tadi waktu kita cerita yang pakai helm. Kenapa kita memakai helm? Kan untuk keselamatan kita, bukan takut dengan polisi harus mengikuti aturan begitu. Nah, itu yang muncul dari diri. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia itu tadi ya. Kita ya meyakini sesuatu, melakukan sesuatu apapun, baik itu melakukan perilaku yang baik atau buruk kan kita ada tujuannya. Biasanya untuk memenuhi kebutuhan dasar
manusia, kebutuhan dasar kita. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ya, ini ada 5 kebutuhan hidup. Jadi nanti kita belajar berusaha memahami atau menggali apa yang dibutuhkan murid-murid kita, kenapa berperilaku seperti yang mereka lakukan. Itu bisa kita gali ya dari siswa berdasarkan kebutuhan dasar ini. 5 posisi kontrol. Konsep 5 posisi kontrol guru. Ada 5, yaitu 1, penghukum. Bapak Ibu pernah merasa sebagai penghukum? Iya. Oh, sering. Pernah. Membuat rasa bersalah? Membuat rasa bersalah pernah. Posisi Bapak Ibu sebagai teman dengan murid? Sampai deket banget. Pemantau? Pernah pemantau? Manajer? Pernah belum? Pernah. Oh, berarti Bapak Ibu hebat. Yang paling baik itu yang mana Bapak Ibu? Manajer. Ah, sudah tahu Pak Hanif sebagai manajer. Tapi yang Iya, tapi Susah. kenapa sulit? Ya karena kita harus selalu netral bukan manajer. Manajer Kita bawa perasaan. Manajer itu membantu ya, proses ya kan? Manajer itu proses membantu untuk siswa mencari solusi sendiri agar dia menghargai dirinya sendiri ya. Ini Bapak Ibu perbedaannya ya antara penghukum, pembuat rasa bersalah. Biasanya kalimat-kalimat ini nih kalau kita sedang di kelas atau sedang menghadapi siswa. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu membuat rasa bersalah. Kalau penghukum, kamu tidak pernah melakukannya dan seterusnya ya. Galak ya. Itu penghukum. Ya, kamu selalu yang paling terakhir ngumpulkan, nah, dan sebagainya. Itu penghukum ya. Kalau teman, ayolah lakukan demi saya. Tolong. Ya, bahasanya santai seperti dengan teman sendiri. Kalau pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? kalau enggak yang checklist ya. Kamu sudah melakukan, tolong checklist ya. Pemantau ya berarti ya. Pemantau, iya. Kalau itu menyesuaikan dengan aturan. Kayak detektif Conan. Memberikan konsekuensi ya. Kalau manajer, misalnya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, nah itu manajer. Jadi hanya menggali dari siswa, solusinya juga muncul dari siswa, kita hanya mengarahkan saja. Lanjut, nah ini bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, kemudian kita menjadi manajer. Ya, kita biasanya kan bergerak antara itu kan dulu. Belajar sambil berproses, kita selalu mengingat agar kita posisinya inginnya menjadi manajer. Meskipun apakah harus selalu menjadi manajer? Tidak, prosesnya mungkin kadang butuh sebagai teman dulu ya. Misalnya ada anak nih, anak diem aja, suruh kita sebagai manajer kan mesti menggali dulu. Tapi kok anak diem aja, takut, gemeter dan sebagainya. Mungkin kita perlu memposisikan diri sebagai teman dulu, ya betul. Jadi melihat situasi, tapi endingnya kita berusaha menjadi manajer. Kita lanjut eksplorasi konsep lagi, segitiga restitusi. Ini tadi pose saya ya. Nah, itu sebenarnya ada segitiga restitusi. Bapak Ibu, segitiga restitusi. Restitusi itu kan tadi proses. Ya, proses untuk kita sebenarnya sebagai
manajer. Nah, sebagai manajer kita bisa menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan atau membantu menyelesaikan masalah dari murid-murid kita. Kalau ada murid melakukan kesalahan misalkan, kita panggil, kemudian kita lakukan ini, segitiga restitusi. Langkahnya ada 3 tahap, ini ada 3 tahap. Pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua itu validasi kebutuhan. Jadi kebutuhannya apa? Yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi 3 tahap ini seperti apa? Menstabilkan identitas. Jadi siswa kan melakukan kesalahan. Biasanya kan identitas gagal dulu ya. Wah iya saya bersalah dan sebagainya. Untuk identitas siswa menjadi sukses, kita seperti mengangkat harga diri siswa, Pak ya, seperti mengangkat. Ya, diantaranya itu. Jadi kita bisa memberikan kalimat-kalimat seperti berbuat salah itu wajar. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Bapak Ibu guru juga pasti pernah berbuat salah. Nah, itu menstabilkan identitas. Kemudian tahap validasi kebutuhan. Ini kalau bisa urut ya. Kalau validasi kebutuhan itu sebenarnya mencari alasan kenapa sih kamu melakukan itu, gitu. Biasanya kan ada anak-anak, misalnya anak melakukan kesalahan, tidak mengikuti pelajaran, malah tidur, ya nggak? Ada kan ya. Nah, itu kita sebenarnya tidak langsung bangun, kamu harus ini mengikuti pelajaran dan sebagainya. Tapi kita perlu memvalidasi kebutuhan. Kenapa sih dia tidur? Berarti kan alasannya apa? Dia kebutuhannya berarti dia pengen istirahat kan ya, butuh tidur. Alasannya apa? Oh, semalam habis begadang, kenapa dia melakukan begadang dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian di langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi siswa itu diajak sebenarnya nilai-nilai keyakinan yang baik, nilai-nilai kebajikannya itu apa. Misalnya dia berarti melakukan kesalahan itu bertentangan dengan keyakinan kelas yang mana. Nah, itu kita tanyakan. Kemudian setelah itu kita tanyakan juga solusi, kira-kira solusi untuk menyelesaikan masalah dia itu apa. Jadi solusinya itu muncul dari diri sendiri ya, dari diri siswa sendiri. Lanjut, ini tadi ya, kita sudah. Kemudian intervensi 30 detik. Wah, ini apa kamu ingin berbuat baik? Apa kamu saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan dan sebagainya. Ini pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita sampaikan sebenarnya, membantu murid ke tujuan semula ya, disampaikan pada saat restitusi itu. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi tahapan-tahapan segitiga restitusi yang sudah kita bahas ya tadi. Saya putarkan video untuk penerapan ya segitiga restitusi yang sudah saya buat. Ini adalah simulasi. Saya bikin video simulasi tahapan segitiga restitusi yang sudah saya upload di YouTube. Bisa Bapak Ibu lihat di channel YouTube saya. Iya. Baiklah, kita saksikan langsung ya Bapak Ibu. Saya putar videonya. Ya. Kesimpan kok. Hah? 2 menit.
validasi tindakan yang salah adalah tahapan kedua. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, kita saksikan ini adalah kasus ke-1. Ini tahu kenapa kamu itu dipanggil? Kenapa? Karena saya ketika pelajari kamu sakit? Sakit apa? Tapi kalau kamu tidak tidur. Jadi kamu atau kodanya adalah tidur. Lalu kamu kalau tidak ikut pelajaran matematika menurutmu salah atau tidak? Salah. Ya memang kalau tidak salah kan kalian manusia. Ya, Bapak Ibu, ini adalah kalimat menstabilkan identitas ya. Tapi yang terpenting adalah kita bisa belajar dari kesalahan dan bisa memperbaikinya. Nah sekarang alasan kamu mengatur pada jam sekolah? Nah, ini adalah tahap validasi kebutuhan. Ini menanyakan alasan. Kamu ingat tidak dengan kelas kita? Ingat. Kira-kira pembuatan itu sesuai tidak dengan yang kita bahas? Yang kita bahas. Terus kamu tahu apa kamu punya solusi untuk masalah? Ya kan sesungguhnya kan bukan semuanya. Saya terus saya bisa belajar dan melakukan dari belakang bisa solusinya apa solusi yang sudah mudah-mudahan besok kamu bisa melaksanakan solusi yang sudah kamu temukan sehingga kamu tidak mengantuk lagi pada jam belajar. Silakan kembalikan kelas. Masih istirahat ya, silakan istirahat. Terima kasih. Ini tanggapan siswa setelah mengikuti kegiatan segitiga restitusi. Saya tidak mengikuti pelajaran di kelas karena saya tidur di kelas. Saya menyadari kesalahan saya dan akan berbuat lebih baik. Terima kasih. Ini kasus kedua, Bapak Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu Nasu. Silakan Bu. Salsa Ibu dengar dari teman-teman itu kamu katanya tadi habis terbakar ya hari ini.
keyakinan kelas yang mana yang telah melanggarnya. Menurut kamu menghormati dan saling menghargai itu penting. Baik kalau menurut kamu penting, apa sebenarnya nanti yang harus kamu lakukan? Jika kamu marah, kamu apa yang harus kamu lakukan? Lebih sabar dan memperhatikan diri, terus berbicara baik-baik, terus mengganti proses itu. Maksudnya kamu nanti akan memperbaiki masalah dengan ini dengan cara apa tadi? Lebih sabar dan memperhatikan diri, terus berbicara baik-baik dan mengenali proses. Oke, apa yang kamu lakukan ini tepat sekali. Semoga kamu berhasil bisa memperbaiki hubungan kamu dengan diri. Ya, cukup dari sini. Kamu bisa Rasa juga ikut gawean dia. Bisa. Padahal kurikulum merdeka. Terus kepengen Demikian Bapak Ibu, itu adalah contoh penerapan video segitiga restitusi. Ke setiap masalah yang ada kita bisa menyelesaikan dengan cara restitusi. Nah, demikian Bapak Ibu materi-materi disiplin positif. Kira-kira setelah mengetahui teori-teori ini, refleksi Bapak Ibu seperti apa? Jawab mau apa? Ini pertanyaan awal ya. Itu. Itu ya. Refleksi hari ini, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang mau memberi refleksi silahkan. Ya, Bu Vina silahkan. menjadi tahu bedanya antara pemantau, manajer, penghukum. Oh, bagus. Jadi mengubah paradigma nggih. Ya, jadi kita nanti pada saat mengajar nih mestinya ingat kan? Oh ya, saya sebagai manajer nih harusnya tidak menghukum. Sebenarnya itu yang mau dirubah paradigma menghukum. Nah, menjadi manajer biar mencapai solusi ya, menemukan solusi dari siswa yang tumbuh dari diri sendiri. Yang kedua, perasaan apa yang muncul? Perasaannya apa? Perasaan yang muncul setelah mengikuti sesi diskusi, tahu materi-materi yang sudah disampaikan tadi. Rasanya apa sih? Lebih bisa apa sih bahasanya ya? Ingin mencoba lebih baik lagi dengan membedakan antara Ingin mencoba lebih baik lagi, merubah, ya betul perasaannya. Oh ternyata dulu saya begitu, besok pingin, oh merasa bersalah. karena ternyata selama ini saya sering hukum. Merasa bersalah, nggih. produk M, PKSM. Produk yang saya ajar kebetulan spesial semua. Iya betul, Bu Winda ini luar biasa ya. Peran Among seperti apa yang telah saya lakukan sebelum mengikuti kegiatan ini? Peran apa? Kemarin posisinya banyakan sebagai teman, Mbak Nelly teman, penghukum, iya, pemantau. Itu sering ya yang kita lakukan. Saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti acara ini? Manajer.
Ya, bertahap. Iya, berusaha. Endingnya dalam mengatasi siswa itu kita sebagai manajer. Ya, demikian Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan dan perhatiannya juga. Selesai sudah diskusi kita. Terima kasih. Terima kasih. Burung cendrawasih dari Papua. Ulangi ya, burung cendrawasih dari Papua. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.